Hey kawan traveler, selamat datang kembali di Punakawan Channel, di mana kawan traveler sekalian akan selalu disuguhi referensi atau liputan tempat-tempat terbaik yang layak kawan traveler sekalian kunjungi. Dan pada tayangan kali ini Punakawan Channel akan menyuguhkan salah satu destinasi wisata terpopuler di wilayah Cirebon, Jawa Barat. Gua Sunyaragi, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Kawan traveler, Gua Sunyaragi adalah salah satu situs wisata cagar budaya berusia sekitar 400 tahun. Wisata ini merupakan bangunan dengan rongga dan lorong menyerupai gua. Bangunan taman bagian dari Keraton Kasepuhan Cirebon ini sangat unik, satu-satunya di Indonesia. Gua unik ini terbentuk dari susunan batu dan memang terlihat mirip dengan gua batu alami. Padahal gua ini adalah hasil karya tangan manusia. Gua Sunyaragi yang pembuatannya diprakarsai oleh Pangeran Emas Jainul Arifin atau Panembahan Ratu pertama ini dibuat selama 3 periode di awal abad ke-18. Dahulu, gua ini dipercaya sebagai tempat Sultan Cirebon dan keluarganya mencari ketenangan. Ada pula yang mengatakan gua ini sebagai tempat penggemblengan tentara Kesultanan Cirebon. Bila kawan traveler berkunjung ke kota Cirebon, tak lengkap rasanya bila tak mengunjungi objek wisata satu ini. Seperti apa Gua Sunyaragi dan apa saja yang ditawarkan pada destinasi wisata kali ini? Simak ulasan Punakawan Channel tentang Gua Sunyaragi berikut ini. Kawan traveler sekalian, ada hal yang sangat unik mengenai Gua Sunyaragi, yaitu tentang mitos yang menyelubunginya. Dalam satu kompleks tempat terdapat 2 mitos yang saling berseberangan. Mitos pertama berada di Gua Peteng, salah satu bagian dari Gua Sunyaragi. Di bagian depan pintu masuknya terdapat patung batu yang disebut Perawan Sunti. Konon siapa saja yang memegang batu ini maka akan mengalami sulit jodoh. Oleh sebab itu, setiap pengunjung disarankan menggunakan pemandu agar tidak salah pegang batu yang ada di sana. Sedangkan mitos kedua ada di bagian lain Gua Sunyaragi, tepatnya di Gua Kelanggengan yang berada tidak jauh dari gua pertama tadi. Disinilah setiap traveler yang masuk ke dalam gua dipercaya akan mendapatkan enteng jodoh. Bagi siapa saja yang tidak sengaja terlanjur memegang batu Perawan Sunti, bisa mematahkan mitos dengan masuk ke Gua Kelanggengan. Kawan traveler sekalian, bagi yang ingin memasuki kawasan wisata Gua Sunyaragi akan dikenakan tiket masuk. Harga tiket masuk tidak terlalu mahal dan berlaku sama untuk setiap hari, yaitu sebesar Rp10.000. Jam buka tempat wisata ini memang sama untuk setiap hari, yaitu pukul 8 pagi sampai pukul 17 atau jam 5 sore. Namun untuk akhir pekan beroperasi lebih panjang sampai jam 6 sore atau pukul 18.
Berdasarkan kisah, tujuan utama pembangunan Gua Sunyaragi adalah sebagai tempat beristirahat dan meditasi Sultan Cirebon dan keluarganya. Kesan sakral terlihat dari lorong-lorong bekas tempat berkhalawat atau pertapaan yang bersifat spiritual. Terdapat juga kolam-kolam pemandian atau pertirtaan, altar-altar mirip tempat pemujaan, dan benda-benda arkeolog lainnya. Kesan profan didukung bangunan-bangunan joglo, relief-relief kembang kaningaran, artefak logam, dan kayu atau keramik. Kompleks gua ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu pesanggrahan dan bangunan gua. Gua Sunyaragi dibagi untuk menjadi tempat kenyamanan bagi keluarga sultan. Pesanggrahan terdiri dari kamar tidur, ruang ibadah, serambi, ruang rias, dan ruang santai. Bagian ini dilengkapi kamar mandi dan dikelilingi taman dengan kolam-kolam. Bangunan gua berbentuk gunung-gunungan, dilengkapi terowongan bawah tanah dan saluran air. Bagian luar komplek bermotif batu karang dan awan. Pintu gerbang luar berbentuk candi bentar dan pintu dalamnya berbentuk padu raksa. Bentuknya yang unik dengan rongga-rongga dan lorong-lorong berliku menyerupai gua sebenarnya. Secara visual, bangunan-bangunannya lebih banyak memunculkan kesan sakral. Gaya arsitektur gua ini merupakan hasil perpaduan Hindu, Tiongkok, Islam, dan Eropa. Berikut kita akan membahas bangunan gua yang terdiri dari 12 bagian. Bangunan Jinem. Bangunan Jinem adalah tempat Sultan Kasepuhan memberikan wejangan-wejangan kepada para pengikutnya. Di sini prajurit-prajurit keraton Kasepuhan berlatih ilmu kanuragan, diawasi langsung oleh Sultan. Gua Pengawal. Seperti namanya, Gua Pengawal adalah tempat yang khusus bagi para pengawal sultan beristirahat. Di masa lalu, para pengawal sultan berkumpul di tempat ini, sekaligus bersiaga bila sultan yang mereka kawal mendapat ancaman. Gua Pandek Kemasang. Gua Pandek Kemasang adalah tempat untuk membuat senjata keperluan berperang melawan musuh-musuh keraton. Pada masa lalu, tempat ini selalu dijaga ketat para pengawal keraton. Para empu membuat senjata di tempat ini. Gua Simanyang. Gua Simanyang berada di depan Taman Air Sunyaragi. Fungsinya sebagai pos penjagaan dan garda depan dari ancaman dunia luar. Gua Langse. Gua Langse adalah sebuah tempat yang khusus bagi raja dan permaisurinya bersantai. Tempat inilah satu-satunya tempat yang dibuat dengan begitu indah. Tujuannya agar raja bisa merasa sangat nyaman dan melupakan sejenak kepenatannya dalam memerintah.
Gua Peteng. Seperti namanya, Gua Peteng berarti gua gelap. Di tempat ini tidak disediakan sama sekali penerangan. Difungsikan sebagai tempat menyepi untuk mendapatkan kekebalan tubuh dan ilmu kanuragan lainnya. Gua Argajumut. Gua Argajumut fungsinya mirip dengan Gua Langse. Gua Argajumut dikhususkan bagi para petinggi keraton, baik ketika bersantai maupun ketika mengadakan rapat-rapat penting menyangkut keraton. Gua Padangati. Gua Padangati adalah sebuah gua untuk bersemedi. Semedi dilakukan agar memiliki kelapangan dada, keikhlasan, dan kecerdasan. Gua Kelanggengan adalah tempat bersemedi agar mendapatkan kelanggengan jabatan atau kemudahan dalam mendapatkan jodoh. Gua Lawa. Lawa dalam bahasa Indonesia berarti kelelawar. Seperti namanya, gua ini ditempati banyak kelelawar. Gua Pawon. Gua Pawon adalah sebuah dapur untuk membuat dan menyimpan makanan pada saat itu. Kawan traveler sekalian, selain sebagai situs cagar budaya, objek wisata ini juga sudah menambah beberapa wahana. Hal ini bertujuan untuk menarik wisatawan dan mengantisipasi kebosanan bagi yang berkunjung berkali-kali. Kawan traveler sekalian dapat mencoba berbagai wahana yang tersedia. Wahana-wahana tersebut antara lain balon terbang, sepeda terbang, dan panahan. Terdapat juga wahana ayunan terbang. Untuk mencoba wahana yang ada, kawan traveler sekalian cukup membayar dengan harga yang terjangkau, antara 10.000 sampai 20.000 rupiah. Jika kawan traveler ingin berkunjung ke tempat wisata ini, kawasan wisata Gua Sunyaragi ini terletak di Jalan Bypass Brigjen Darsono, Kampung Karangbalong, Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Cirebon, Jawa Barat. Atau kawan traveler sekalian bisa langsung mengetikkan nama Gua Sunyaragi Cirebon di Google Map kawan traveler sekalian. Oke kawan traveler sekalian, itu tadi ulasan tayangan Punakawan Channel mengenai objek wisata Gua Sunyaragi Cirebon, Jawa Barat. Semoga bermanfaat dan bisa menambah referensi kawan traveler sekalian. Sampai bertemu kembali di tayangan Punakawan Channel selanjutnya.